awalnya itu saya sedang duduk sendirian di bangku Udayana. Oke. Di pinggir jalan. Kamu mahasiswa juga berarti? Iya. Oke, duduk di situ sendirian ya? Iya. Oke. Malam jam 8. Terus jam 9 saya masih di sana. Nah, Agus ini datang. Terus dia bilang gini, "Saya bukan pengemis. Saya cuma mau nanya, berhak nggak saya hidup?" katanya gitu ke saya. Terus ya udah saya bilang, "Iya, berhak." Tiba-tiba itu nanya begitu? Iya, dia tiba-tiba nanya kayak gitu. Terus dia bilang gini, "Tapi banyak orang-orang yang ngejat saya." Terus dia bilang kalau saya itu buntung, banyak yang ngolok-ngolok saya. Sorry saya potong, berarti jualnya IBA ya? Iya. Oh. Terus dia bilang mau bunuh. Ya. Pertama kali gitu bang. Jadi semua korban dimulai dari IBA. IBA ya? Ini sama berarti kayak jual aku IBA sedih ya? aja. Oke, lanjut. Terus dia Penjual bilang mau kesedihan. bunuh diri. Dia bilang mau Iya. Oke. Nah terus saya kasih dia nasihat lah gitu kan buat nggak bener gitu. Nah terus tiba-tiba dia ngaku, sebenarnya saya prank kamu katanya. Saya itu sebenarnya Agus yang lagi viral itu. Terus dia saya nggak mau nunjukin tanpa bukti kan. Saya nggak mau kata-kata aja katanya. Terus dia nunjukin di YouTube, dia nyuruh saya nyari kan. Pas itu saya juga pegang HP, coba cari di YouTube nama saya. Terus saya nyari Agus kan. Nah di sana ada videonya yang lagi main gamelan pakai kakinya. Nah terus dia sudah juga nyuruh saya nyari di Instagram. Saya lanjut nyari di Instagram. Kenapa kamu ikutin? Saya ikutin karena dia kan pertama itu bilang prank. Sudah gini, tunggunya saya pas itu lagi kasihannya sama dia, terus dia tiba-tiba bilang prank ke saya. Oh jadi kau penasaran? Iya. Oke. Nah terus setelah itu dia bilang gini, "Tapi terima kasih udah membuat saya bertahan hidup," katanya. "Ternyata kamu orang baik," katanya gituin saya. Terus dia nawarin saya buat beliin saya air minum. Tapi saya nggak mau. Saya nggak mau di sana. Soalnya saya juga bawa uang kan, saya nggak mau dibeliin orang asing. Terus dia bilang ini sebagai tanda terima kasih saya, kamu nggak ngehargain saya. Kalau kamu nggak mau terima kalau kamu nggak terima barang dari saya kan. Terus dia pergi beli air ke seberang jalan. Nah tapi udah lama setelah itu nggak dianterin airnya. Terus dia bilang gini, pasti nggak bakal dianterin, pasti dia ngira saya ini pengemis. Nah dia lagi ngerendahin dirinya. Balik lagi nih, iba lagi nih. Balik lagi. Nah saya kasihan di sana posisinya. Terus dia bilang gini, di sini saya ngerasa gak dihargain banget. Ayo kita pindah tempat, saya belum kasih kamu imbalan katanya gitu. Terus saya nggak mau, soalnya saya mau balik, ke tempat tinggal saya. Terus tapi dia bilang, tapi kamu nggak menghargain saya katanya. Saya sedih katanya. Nah karena saya iba, terus saya juga ngikutin dia. Tapi ini pastinya saya yang bonceng dia. Dua nih aku sedih, yang satu buntung. Iya. Berarti dia bawa kendaraan? Enggak, dia pas itu jalan ke saya. Yang bonceng dia? Saya yang bonceng. Oh kamu yang boncengin dia? Oke, kamu yang bawa motor gitu misalnya? Ini motor atau mobil atau? Motor saya. Motor, oke. Kamu bawa dia ke Taman Sangkareang. Itu apa itu? Itu pindah tempat. Taman. Jadi dari awal Taman Udayana pindah ke Taman Sangkareang. Ini belum masuk ke kos-kosan hotel atau segala itu ya? Belum ya? Oke, ini baru pindah taman doang. Oke, terus? Nah, di taman itu dia pertama itu beliin saya sosis. Dia yang beli sosis, terus saya disuruh beli juga, tapi saya nggak mau di sana, saya nolak juga. Tapi dia bilang kamu nggak menghargain saya katanya. Jadi intinya mainnya begitu terus ya, begitu nggak terus. menghargai. Nah setelah itu di situ ada orang kenal Agus itu? Iya, rata-rata di sana itu dikenal Agus. Nah terus dia bilang gini, tapi saya nggak tahu dia dikenalnya itu kayak gimana, maksudnya baik di pandangan mereka atau nggak, saya kurang tahu. Tapi ada orang tahu Agus tuh. Rata-rata di sana penjualnya pun tahu Agus. Berarti memang udah ini ya skemanya ya begitu ya. Kami menduga bahwa memang targetnya itu ada di dua tempat itu, Taman Udayana dan Taman Sangkareang. Oke. Karena dari korban semuanya ada di dua taman itu. Di dua taman itu. Lalu? Nah, ajarin aku itu, ketua, ajarin aku. Kita pergi ke, kan ada tempat bermainnya di sana, ke ayunan. Nah, dia pergi ke sana, terus di sana ada orang yang lagi mesra-mesraan di tempat itu. Terus dia bilang gini, lihat itu,
cewek itu dia kayak ngejual dirinya, saya nggak suka banget cewek yang kayak gitu katanya gitu Berarti saya. main suci nih Iya, sekarang nih. iya. Oh. Nah saya itu kan udah agak malam ya, saya ngerengek pulang, Ah. tapi saya nggak tahu jalan pulang ke tempat saya. Kamu nggak tahu jalan? Iya, saya nggak tahu jalan, soalnya saya orang baru di sana Oh. pas itu. Oke. Jadi saya nggak tahu jalan. Terus Kamu ngobrol sama dia tapi ngobrolnya tuh sampai detail nggak? Misalnya nanya pacar, nanya apa? Gitu? iya pas di Taman Udayana itu, tempat pertama. Ngobrol-ngobrol gitu. Iya. Oke. Terus Kamu setelah ditanyain ada pacar nggak? iya ditanya, Kamu jawabnya? saya jawab enggak. Terus dia sampai nanya juga, kamu masih perawan nggak katanya gituin saya. Nah kamu nggak takut tuh udah digituin? Nah pas di sana saya masih iba pas itu di Udayana itu. Ngapain Gus nanya-nanya Oke, perawanan orang aja? Ini lanjut pas di Sangkaryang, terus dia duduk di dekat saya di ayunan. Nah di sana saya ngerengek pulang. Nah katanya Agus ini mau nganterin saya pulang. Saya kan nggak tahu jalan. Nah dia tahu jalan, dia kan pernah sempat nanya lokasinya di Agus mana. ini. Saya kasih tahu. Terus dia bilang dia mau nganterin saya. Hmm. Nah setelah Ibu itu tidak saya nggak menghargai pulang sampai jam Agus. 12 di taman itu, Taman Sangkaryang lokasi kedua. Ini Nah dihargain malah. terus pas sudah Masa naik anjing, motor ini, orang. dia bilang kakinya sakit. Terus dia mau istirahat dulu, tapi saya tetap nggak mau pulang. Hmm. Tapi dia nggak ngasih, nggak bisa, saya nggak bisa apa-apa di atas motor itu. Yang naik motor kan kamu. Iya, maksudnya dia di belakang itu juga mepetin badannya ke saya. Terus nggak punya Hmm, tangan terus juga. pertama ini Kenapa kamu nggak berhenti terus usir Agusnya? saya nggak berani, soalnya saya juga nggak tahu jalan pulang. Soalnya udah malam juga. Oke. Itu kan udah tengah malam pastinya. Oke. Takut ada begal juga. Nah terus dia bilang gini, aman kok sama saya katanya. Saya juga nggak bakal apa-apain kamu. Gimana saya apa-apain kamu? Saya juga nggak punya tangan katanya gitu. Setelah itu sampai ke ada jalan kecil kayak gang kecil. Nah dia suruh saya masuk ke sana. Di sana ada tempatnya istirahat. Tapi saya nggak mau di sana. Soalnya dia kecil banget. Jalan itu jalan kecil terus sepi. Nah di sana saya besar, suara saya kayak teriak gitu. Nggak mau saya di sini nggak mau. Saya bilang saya mau pulang. Nah terus dia gini-gini di motor. Cepat pergi. Soalnya di sana ada warga. Cepat nanti dinikahin kita katanya gituin saya. Kan saya nggak mau. Saya takut di sana nggak mau dinikahin sama dia. Terus dia tetap kekeh mau istirahat. Tapi saya tetap kekeh juga mau balik ke tempat saya. Tapi saya nggak tahu jalan. Ayo anterin saya ke kos saya udah mau balik, saya bilang. Terus setelah itu saya mau istirahat sebentar karena di penginapan di homestay. Penginapan di homestay. Di homestay itu. Nah di sana kita udah selesai. Pas itu dia bilang gini, nanti saya ganti uangmu, pakai uangmu dulu ya separuh katanya. Nah terus uang saya separuh sama uang dia separuh pas itu. Kenapa kamu mau diajak ke homestay? Soalnya saya mau balik aja, tapi dia yang bilang sakit kakinya. Oke. Nah dia aja yang mau istirahat ini. Terus kamunya ikutan masuk? Nah pas itu saya juga nggak sadar. Nggak sadar nih gimana definisi nggak sadar? Pas sudah sampai ke kamar itu kan terus dia bilang, kok kamu bisa ikutan masuk ke kamar? Kamu nyadar nggak kalau ikutan masuk ke kamar itu salah? enggak. Iya. Oke. Apa yang di otak kamu apa? Saya cuma mau pulang aja. Nggak, yang ada di otak kamu ketika kamu masuk sama dia ke kamar tuh apa? Nggak ada, saya kosong banget di sana. Saya juga nggak sadar. Nganterin doang? Iya. Oke, terus? Nah terus setelah itu dia suruh saya kunci pintu kamar. Udah di dalam ini. Terus saya bilang saya nggak mau. Terus dia bilang gini, nanti kita dinikahin kalau dia tahu berdua di sini katanya. Nanti digerbek sama warga katanya gituin saya. Nah setelah itu saya kunci pintu kamar ini. Nah terus dia suruh saya rebahan tapi saya nggak mau. Terus dia tidur di ranjang itu. Nah setelah itu dia matiin lampu tapi saya nggak mau juga. Saya jangan matiin lampu. Nah setelah itu dia tidur. Saya kan pastinya lagi duduk di ranjang itu. Nah, dia mepetin badannya ke saya. Nah pastinya pas itu HP saya mati daya. Nah saya nyalain HP saya diam-diam. Dan HP saya diam-diam. Nah setelah saya nyalain HP saya diam-diam, saya langsung lari ke kamar mandi. Nah kan awalnya Agus ini dia
halus caranya ke saya. Nah pas saya lari ke kamar mandi itu, kamu mau ngapain, kamu mau mandi, kamu mau ngapain katanya. Kan saya udah di dalam kamar mandi. Terus saya kamar mandi itu kunci kamar